Komisi Nasional Perempuan mendatangi Polda Metro Jaya mendengarkan dugaan kasus pelecehan yang menimpa istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kedatangan Komnas Perempuan untuk mendengarkan duduk perkara dugaan kasus pelecehan yang menimpa istri Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Gedung Polda Metro Jaya Rabu kemarin. Kejadian ini diduga menjadi penyebab baku tembak antar dua anggota Polri, Brigadir J dan Barada E, di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Terkait hasil dugaan pelecehan seksual yang diterima istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, kita akan bergabung dengan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat sore Bu Andi. Selamat sore, salam sehat buat semua. Terima kasih Bu Andi. Jadi kemarin Komnas Perempuan diundang oleh Polda Metro Jaya untuk mendengarkan penjelasan duduk perkara kasus ini. Betul sekali Mbak Cindy. Jadi kami diminta untuk juga nanti bisa memberikan masukan tentang bagaimana bentuk pelindungan maupun upaya-upaya pemulihan yang bisa membantu ya korban keluar dari keterpurukan akibat kekerasan yang dialami. Pada saat diundang itu sempat bertemu dengan istri Kadif Propam, Bu? Kami diberitahu bahwa pelapor itu dalam kondisi yang masih sangat shock, sehingga tidak mungkin hadir langsung. Tetapi memang kita sedang mengupayakan agar nanti setelah kondisinya lebih nyaman bisa berjumpa. Oke, Ibu Komnas Perempuan ini diundang oleh Polda Metro Jaya untuk mengetahui duduk perkara kasus ini, tapi kepolisian sendiri sudah memiliki tim investigasi. Di mana posisi Komnas Perempuan untuk dalam kasus ini? Sepemahaman saya ini memang ada dua tim ya Mbak, yang satu adalah terkait dengan pelaporan indikasi kekerasan seksual yang dialami oleh Ibu P, dan satu lagi adalah terkait dengan penembakannya. Tetapi memang saat ini kan kedua kasus ini sebetulnya perlu diperlakukan secara terpisah, tapi saat yang bersamaan dia juga terhubung gitu. Karenanya Komnas Perempuan juga sudah menyatakan bahwa nanti di dalam pemeriksaan saksi yang perempuan, karena kita juga ingin agar pemeriksaannya memiliki perspektif ya pada kerentanan perempuan berhadapan dengan hukum dan juga memastikan upaya kita untuk melakukan pelindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa terlaksana. Maka Komnas Perempuan sebetulnya menyatakan bahwa kami bersedia untuk memberikan asistensi baik kepada tim yang dibentuk oleh kepolisian maupun Komnas HAM. Oke, memberikan asistensi, tapi apa yang kemudian akan diambil oleh Komnas Perempuan untuk bisa memberikan asistensi seperti apa yang nanti akan ditawarkan oleh Komnas Perempuan? Khususnya memang dalam pemeriksaan nanti ya Mbak ya, karena kan kita perlu memperhatikan bahwa untuk seorang korban, meskipun dia menjadi saksi dari peristiwa yang lain, apalagi ini dikaitkan dengan peristiwa pengalaman personalnya sendiri, tentunya ada hal-hal yang sangat juga rentan gitu ya, yang memungkinkan kembali traumanya terbuka atau juga situasi-situasi lain yang menyulitkan dia untuk memberikan keterangan gitu. Ataupun justru pada saat setelah memberikan keterangan justru akan memberikan dampak yang lebih luas yang bisa jadi menghambat pemulihannya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Dan ini perlunya Komnas Perempuan terlibat dalam pengungkapan kasus ini, Bu Andi? Sebetulnya ini kami merasa bahwa inilah alasan Komnas Perempuan sebetulnya hadir kan selama ini justru karena dianggap sebagai pihak yang sejak didirikannya memang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat spesifik tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan. Karena itu keterlibatan kami tentunya berharap bisa memberikan kontribusi ya di dalam proses pemeriksaannya, sambil juga berusaha memastikan bahwa pemenuhan korban ini bisa kita rawat bersama. Oke, tadi Bu Andi menyatakan Komnas Perempuan punya sikap bahwa ini adalah dua kasus yang harus diperlakukan terpisah. Ada kasus penembakannya, kemudian ada kasus dugaan pelecehan seksual. Artinya Komnas Perempuan meyakini betul ini ada dugaan pelecehan seksual dalam kasus ini yang dilakukan oleh Brigadir J. Setidaknya dari informasi awal yang diberikan oleh penyidik dan juga kepada psikolog, ada indikasi yang cukup kuat bahwa ada kekerasan seksual yang terjadi di dalam peristiwa ini. Nah, lebih dalamnya tentunya kami membutuhkan proses juga termasuk untuk berdialog dengan pihak pelapor dalam ini korban, dan ini belum bisa dilakukan karena kondisinya korban. Dan
karena Komnas Perempuan itu bekerja dengan prinsip-prinsip yang menghormati hak korban, tentunya kita tidak bisa memaksakan untuk pertemuan tersebut. Jadi sangat krusial untuk Komnas Perempuan bertemu dengan istri Kadif Propam dalam kasus ini ya, Bu Andi? Hemat kami demikian, juga termasuk dalam membantu proses nanti yang sedang dibangun ya oleh kedua tim yang sebetulnya sama-sama berusaha untuk menyelenggarakan penyelidikan yang independen dan akuntabel gitu di tengah kecurigaan publik. Tetapi yang saya ingin tegaskan juga, Mbak Tindi, di sini adalah persoalan spekulasi tentang peristiwa penembakan ini kami harapkan tidak membebani justru korban yang seolah-olah membuat kita justru menyudutkan korban, karena ini akan menghambat proses dari korban untuk memperoleh keadilan dan juga pemulihan bagi dirinya. Karena ada menurut Komnas Perempuan ada 2 kasus yang harus dipisahkan ya, penembakan dan juga kasus dugaan kasus pelecehan seksual. Terima kasih Ibu Andi sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang hari ini. Sama, selamat sore.